Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang aplikasi turunan pada GeoGebra. Diketahui fx-nya itu sama dengan min 2 buka kurung x min 1 buka kurung x plus 2. Pertama kita ke menu view dulu, terus ke CAS. Kita klik di nomor 1, masukin soalnya itu F buka kurung X titik 2 sama dengan negatif 2 buka kurung X min 1 buka kurung X plus 2. Enter. Kemudian kita cari turunan dari soal tersebut. Kita ketik derivatif expression, kemudian expressionnya diganti dengan F. Enter. Kemudian cari nilai naiknya. Naik titik 2 sama dengan kita klik yang turunan pertamanya, terus lebih dari 0. Enter. Kita cari nilai naiknya itu dengan solve equation in X. Equation in X-nya diganti dengan naik, terus enter. Kemudian kita akan mencari nilai turun. Turun titik 2 sama dengan diklik lagi turunan pertamanya, terus kurang dari 0. Enter. Kemudian cari nilai turunnya. Solve equation in X. Equation in X diganti dengan turun. Enter. Jadi kesimpulannya untuk fungsi fx min 2 buka kurung x min 1 buka kurung x plus 2 dengan turunan min 2x kuadrat min 2x plus 4, nilai interval naiknya itu x kurang dari min 1/2 dan nilai interval turunnya x lebih dari min 1/2. Selanjutnya di nomor 1 bagian B diketahui Gx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurangi 12. Maka langkah pertama yaitu tulis di CAS-nya fungsi Gx Gx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurangi 12, lalu enter. Selanjutnya mencari turunan dari fungsi Gx tersebut dengan cara derivatif yang expressionnya ganti dengan fungsi G. Selanjutnya mencari naik, fungsi naik. Naik titik 2 sama dengan klik yang turunan dari fungsi tersebut, lebih dari 0. Enter. Selanjutnya mencari
solve equation in x. Equation in x-nya diganti dengan a, karena a itu fungsi naik ya, karena itu di situ sudah yang pertama sudah ada naik, maka ini simbolnya diganti dengan a. Enter. Selanjutnya mencari fungsi turun. Klik turun, titik 2 sama dengan klik yang turunan fungsi gx tersebut, lalu lebih kecil dari 0. Enter. Selanjutnya mencari solve. Equation in x. Equation in x-nya diganti dengan fungsi turun tersebut. Enter. Jadi kesimpulan pada fungsi gx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 12 memiliki interval naik, yaitu x lebih kecil dari min 2 atau x lebih besar dari 0, dan memiliki interval turun, yaitu x lebih besar dari min 2 atau x lebih kecil dari 0. Selanjutnya kita akan menentukan selang di mana fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah. Jika ada soal gx sama dengan x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 dikurangi 2. Karena gx tadi udah ada, kita ganti jadi jx. Jx titik 2 sama dengan x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 dikurangin 2. Enter. Kemudian kita menentukan turunan keduanya. Cari derivatif expression variable. Expressionnya kita tulis J. Variabelnya karena kita mencari turunan kedua, jadi kita tulis 2. Kemudian selanjutnya adalah mencari cekung atas. Cekung atas titik 2 sama dengan kita tulis derivatif, yang derivatifnya hasil dari derivatif lebih dari 0. Dan untuk mencari hasil dari cekung atasnya, kita cari solve equation in x. Equation in x-nya diganti cekung atas. Kemudian kita mencari cekung bawah. Cekung bawah titik 2 sama dengan pencet turunan yang keduanya kurang dari 0. Lalu mencari hasil dari cekung bawahnya. Cari solve equation in x diganti dengan cekung bawah. Kesimpulannya adalah x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 dikurangi 2, cekung atasnya x kurang dari negatif 4 dan x lebih dari 0. Sedangkan cekung atasnya yaitu x lebih dari negatif 4 dan x kurang dari 0. Selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 2 yang B, yaitu fungsinya x pangkat 3 min 3/2 x kuadrat. Langkah pertama, kita ketikkan dulu fungsi tersebut di CAS. Titik 2. Oh ini
titik 2 sama dengan X pangkat 3 min 3/2 dalam kurung X pangkat 2. Lalu enter. Nah, kita sudah ketikkan fungsinya. Setelah ini kita akan mencari turunan yang keduanya dengan cara ketik derivatif. Lalu cari yang expression variable. Expressionnya kita ganti nama fungsinya itu C, ganti C. Variabelnya karena kita ingin mencari turunan kedua berarti 2. Nah, sudah ditemukan turunan kedua dari fungsi ini adalah N6X min 3. Setelah ini kita akan cari cekung atas dan cekung bawahnya terlebih dahulu. Pertama kita akan cari cekung atasnya dulu dengan cara ketik cekung atas 1 tanpa spasi titik 2 sama dengan, lalu kita masukkan fungsi turunan ini lebih besar dari 0, lalu enter. Setelah kita cari cekung atasnya, kita akan menemukan solve-nya dengan cara ketik solve pada CAS, lalu equation in X kita ganti jadi cekung atas 1. Nah, cekung atas satunya yaitu cekung atasnya yaitu X lebih besar dari setengah. Kita ganti nama terlebih dahulu. Supaya membedakan dengan nanti cekung bawahnya. Setelah ini kita akan cari cekung bawahnya dengan cara ketik cekung bawah 1 titik 2 sama dengan, lalu masukkan turunan ini lebih kecil dari 0, lalu ketik enter. Setelah itu seperti cara yang tadi kita akan cari solve-nya dengan cara ketik solve equation in X cekung bawah 1, lalu enter. Nah, cekung atasnya adalah X lebih besar dari setengah dan cekung bawahnya X lebih kecil dari setengah. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulannya dengan menggunakan teks. Jangan lupa teks formulanya dinyalakan. Nomor 2B. Lalu kita masukkan fungsinya, yaitu tadi fungsi C. Cekung, jangan lupa spasinya atas pada tadi L7. Berarti kita akan cari L7 di sininya. Dan cekung bawah pada tadi solve cekung bawahnya itu L8, berarti kita cari di sininya L8. Lalu oke. Nah, ini lalu setelah ini kita akan beri warna sesuai keinginan kita. Nah, oke, jadi kesimpulan dari nomor 2 yang B adalah fungsi X pangkat 3 min 3/2 X kuadrat, cekung atas pada X lebih besar dari setengah, dan cekung bawah pada X lebih kecil dari setengah.